Sekarang saya baru nyampe ke lokasi dan ini posisinya enak teman-teman. Jadi saya nemu warung ini, kenal si Alfian yang punya warung, jadi bisa nitip sepeda motor teman-teman. Jadi eksplornya kita bisa jalan kaki. Kalau di Pasuruan kemarin kan kita bawa motor gitu ya, nggak enak ya, enak jalan kaki teman-teman. Jadi ini lokasinya di Muara Wat Galih ya kalau nggak salah, Muara Wat Galih teman-teman. Udah mulai melakukan perjalanan ya, jalan kaki. Tadi itu saya sempat lihat di Facebook dulu teman-teman, berita-beritanya yang kemarin itu memang lagi viral-viralnya ya, buaya di tempat ini. Jadi memang bener di muara ini teman-teman, cuman kan ya namanya muara kan jalurnya panjang ya, luas ya. Jadi yang bisa diakses itu katanya si Alfian hanya ini, karena tempat yang lain itu jalannya rumit teman-teman, dan takut dimarahi warga sekitar juga karena kan mau berurusan dengan buaya kan. Ya, kita enggak bakal ambil, cuman saya pengen lihat tok gitu teman-teman, lihat secara langsung di depan mata saya buaya di alam liarnya itu bagaimana. Jadi dulu kita pernah kesini mas ya, tahun berapa ya bang? Ya tiga tahun lalu mungkin ya. 3 4 tahun lalu mungkin teman-teman. Jadi ini airnya lagi naik. Jadi dulu ini kita nyari ikan di sini, ini prepare bawa jaring juga mau nyari ikan kalau ada yang bisa diserok kan. Iki terus runo iso gak? Ya ya wis. Jadi untuk menemukan buayanya itu sangat kecil kemungkinan ya, karena saya tidak bisa explore secara meluas. Jadi waktu dan persiapannya itu ya terbatas, tidak bisa explore semuanya. Dan ini muara ya, yang namanya muara ya teman-teman, ini luas banget teman-teman. Kalau kita nggak pakai perahu nggak bisa. Kalau kita pakai perahu itu bisa lihat kanan kiri tepian-tepian muara ini teman-teman, karena dulu itu saya pernah nanya kepada pemancing dan saya dimarahi. Katanya jangan ngomong gitu mas, nanti buayanya datang. Ya yang namanya apa ya, ya warga sekitar lah, lihat-lihat hewan seperti itu kan ya takut gitu teman-teman. Tapi sebenarnya buayanya di sini itu ndak besar-besar banget teman-teman. Mungkin yang di berita-berita tadi yang paling besar itu 3 meter. Ya besar sih, cuman belum yang monster-monster banget loh. Tapi di sini itu populasinya itu ndak banyak. Jadi belum ada katanya warga sekitar tadi yang di berita itu ndak ada sih, dia ndak nyerang manusia. Dia menghindari manusia teman-teman, karena pada dasarnya apa yo, hewan liar itu entah yang ganas sekalipun itu menghindari manusia teman-teman, karena mereka tahu kalau manusia itu predator bagi mereka. Jadi saya selalu berusaha untuk on cam. Takut ada momen yang tidak terekam, kayak kalau ada tunginan nih pasan buaya bos. Kalau dia lihat kami jalan nanti masuk air, sayang ya, udah jauh-jauh ke sini nggak dapat momen ya. Sampah di mana-mana. Kalian bisa lihat tandusnya keringnya kayak gimana. Jadi kalau di sini dibilang ada ular ya ada, cuman kalau jam-jam segini bukan mungkin mereka nggak bakal keluar teman-teman, suhunya terlalu panas. Sampahnya
Kalau sampah daun itu enggak masalah teman-teman. Itu ada botol, ada box styrofoam, ada kresek, ada sandal. Bulu biasanya. Nah, sampah-sampah dari sungai. Jadi meskipun nggak ada manusia yang buang sampah di muara, tapi mereka kan biasanya buang sampah di sungai. Tembusnya ke sini. Dan ya kan kalian pasti belajar pas waktu sekolah SD ya, ada hulu, hilir, dan muara. Jadi sampah itu terbawa sampai ke muara dan sampai ke laut teman-teman. Dan akhirnya banyak mas ya, kayak hewan-hewan yang laut kayak penyu, kayak lumba-lumba gitu tersangkut plastik, jaring nelayan lah apalah. Kayak buaya itu di Sulawesi, di Palu yang buaya berkalung ban itu di situ. Aduh, itu ya penyebab dari apa ya, kita sebagai manusia suka buang sampah sembarangan. Jadi di sini tuh spotnya orang mancing sebenarnya, dan buaya-buaya itu suka kelihatan sama orang-orang yang lagi mancing teman-teman. Tapi kalau dicari beneran kayak gini, dia itu sulit muncul. Sambil menunggu ada penampakan buaya lewat, waduh, koyok yakin kate oleh. Yakin, cuman harus sabar. Maaf kalau misalnya kerekamnya nggak jelas ya. Waduh. Soalnya takutnya jauh. Sambil menunggu ya, ini ngerekam apa yang lewat di kepala saya. Jadi tidak ada teks ya nih, tidak ada teks, tidak ada ya apa. Sekarang Pure. kita bahas tentang jenis-jenis bajul. Krokodilus. Jenis-jenis buaya yang hidup di Indonesia teman-teman. Jadi apa? Mana piro sih? Jadi Indonesia itu punya 4 jenis buaya teman-teman. Jadi yang paling banyak itu Crocodylus porosus atau buaya muara atau saltwater crocodile. Waduh. Itu adalah apa ya, buaya terbesar dan terganas di dunia katanya di TV-TV seperti itu. Tapi ya yang namanya buaya itu semua ganas. Tidak ada yang jinak teman-teman. Jadi untuk porosus sendiri itu yang pernah saya lihat terbesar itu ukuran 6,5 meter di kebun binatang Surabaya teman-teman. Bukan di alam liar. Itu sangat besar pokoknya. Panjang kepalanya aja itu hampir kayak saya. Dari ujung kepala sampai ke kaki teman-teman. Jadi itu usianya sudah puluhan tahun. Dan untuk apa ya, buaya muara itu tersebar di semuanya ya. Enggak di Indonesia atau di Asia. Asian saltwater crocodile kan. Jadi di Jawa ada, Sumatera ada, Kalimantan ada. Kedua itu adalah Crocodylus novaguinea. Jadi mereka itu ada persebarannya itu ada di Papua dan Papua Nugini teman-teman. Namanya aja novaguinea, pasti itu nama dari Papua Nugini. Dan perbedaan itu sangat sulit ya teman-teman. Tapi ada deh tengkuknya itu, dihitung dari jumlah sisi teman-teman. Yes, kalian cek sendiri aja di Google ya. Saya juga nggak begitu paham. Tapi kalau sudah sudah paham betul, dilihat gitu aja udah tahu bedanya. Yang ketiga ada buaya siam atau Crocodylus siamensis. Untuk siamensis itu saya enggak pernah lihat satu kali pun, entah di kebun binatang, entah di forum jual beli. Nah, ya, boleh. Jadi katanya sangat langka teman-teman. Tapi mereka itu ada di Kalimantan dan Sumatera kalau nggak salah. Jadi ukurannya itu tidak besar kayak porosus, ukurannya sampai 2-3 meter. Dan yang biasanya diperjualbelikan itu kan
kalian kalau ada yang tahu itu ada albino Typhus siamis gitu ya. Jadi buaya siam yang albino Typhus teman-teman. Jadi itu adalah siamensis yang berasal dari Thailand. Jadi itu real dari penangkaran dan bersertifikat kayak gitulah ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri penangkaran siamensis belum apa ya, nggak tahu sih saya. Kalau kalian ada yang tahu bisa komen. Kalau saya sendiri belum tahu kalau ada yang albino gitulah ya. Terus apa ya, yang terakhir itu ada Tomistoma segeli. Tomistoma segeli ya, kayak gitulah ya. Atau buaya sumpit atau sinyulong teman-teman. Ini bentuknya lain dari yang lain. Kalau kata Google itu dia ini false gavial apa garial sih? Gavial. Ya kayak gitulah ya, kan kayak garial apa gavial itu yang dari India kalau nggak salah. Cuman yang di sinyulong ini berasal dari Kalimantan. Yang di Kalimantan ini masuknya tetap ke krokodil teman-teman. Jadi istilahnya apa sih bro, false garial gitulah ya. Jadi kan di krokodil itu ada 3 ya, ada aligator, ada gavial garial sih. Gavial Ada krokodil teman-teman. Jadi sinyolong ini masuknya ke krokodil, katanya Google seperti itu ya. Mungkin kalian ada yang bisa lebih paham dan meluruskan, monggo komen di bawah, karena saya tidak baca Google, saya hanya menyampaikan selewatnya aja di kepala saya, di kepala mata sendiri. Terus apa ya tentang buaya, tadi kan 4 jenis buaya, yaitu ya Crocodylus porosus, Crocodylus novaguinea, Crocodylus siamensis, Tomistoma segeli. Terus fakta tentang buaya yang Anda ketahui apa mas? Buaya itu setia. Ya kamu buaya darat. Apa? Ya jadi buaya itu ya, ini bukan istilah di perhubungan seseorang. Ini bicara hewan ya. Buaya itu hewan yang setia teman-teman. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia dan hewan itu ya kayak sifatnya itu sama aja ya. Ada yang ada yang setia, ada yang sangean, yang kayak gitulah. Jadi ada beberapa jenis hewan itu yang mereka itu hanya punya 1 kali pasangan seumur hidup. Contohnya ini buaya teman-teman. buaya. Jadi buaya itu di alam liar mereka itu hanya punya pasangan 1 kali seumur hidup. Jadi kalau salah satu dari mereka mati, mereka itu tidak bakal cari pasangan lagi kayak gitu teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan populasi apa ya, buaya di Indonesia itu lebih banyak berkurangnya ketimbang menambahnya gitulah ya istilahnya. Jadi banyak apa ya, banyak yang kurangnya karena diburu, karena mati atau gimana, perdagangan ilegal kayak gitu ketimbang di apa ya, penangkaran kan ya breeding, mereka breeding. Jadi apa bantah apa wis. Jadi ya populasinya menurun dikarenakan ya itu tadi, mencari pasangannya hanya 1 sekali seumur hidup. Nah, jadi ketika salah satu mati ya mereka tidak bisa apa ya, nurunin generasi berikutnya teman-teman. Jadi kayak gitu. Terus buaya itu apa ya, reptil yang menunggu sarangnya teman-teman, iya kan? Jadi kalau buaya itu bertelur, mereka itu membuat sarang. Jadi beda enggak kayak ular ya. Kalau ular itu enggak buat sarang, kalau buaya ini memang membuat sarang dan mereka bertelur di situ dan dijaga teman-teman, dan dijaga oleh induknya. Dan ketika menetas, bayi-bayi buaya itu akan dimakan, bukan dimakan, dimasukkan ya, ke dalam mulut kalau saja. Saya lihatnya dulu istilahnya, wah kok dimakan bayinya, padahal enggak. Itu ya cara mereka menggendong bayi-bayinya untuk masuk ke dalam air, karena mereka kan tangan dan kakinya digunakan untuk berjalan, bukan digunakan untuk ngambil bayi. Jadi gitu. Ya masuk gendong gitu. Jadi pakai mulut. Jadi mereka ketika menetas, bayi-bayinya digendong pakai mulut dan dibawa ke air teman-teman. Dan apa yo, bayi-bayinya itu biasanya hanya berenang di sekitar induknya saja teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan
apa ya, buaya-buaya kecil itu enggak semuanya bisa survive sampai besar. Jadi banyak predator yang mengintai mereka, seperti apa ya, ular, burung elang kayak gitu, ataupun ikan. Biasanya ikan baramundi itu suka makan bayi buaya, teman-teman. Ikan kakap itu. Terus fakta selanjutnya tentang buaya. Jadi buaya itu kalau di istilah hewan itu kan ada apa, hewan dengan gigitan terkuat di bumi kayak gitulah ya. Ya itu dimenangkan oleh buaya, teman-teman. Jadi apa ya, lendek TV itu ada hiu, singa, dan berbagai macamnya itu jauh lebih kuat buaya, teman-teman. Tekanan gigitan buaya itu bisa sampai 1 ton lebih. Jadi persis kayak kalian ketiban mobil. Kalau kalian kegigit buaya besar, udah pasti patah, teman-teman. Patah atau putus bagian yang digigit buayanya. Jadi kekuatan rahang buaya itu kuat untuk menutup tapi lemah untuk membuka, kayak gitu, teman-teman. Makanya kalau evakuasi buaya itu kan mulutnya dilakban ya. Jadi meskipun hanya lakban, mereka itu aman, tidak bisa membuka mulutnya, teman-teman, karena kekuatannya itu hanya untuk menutup, bukan untuk membuka. Terus fakta selanjutnya itu buaya tidak memiliki lidah. Ya, kenapa? Ya memang sewajarnya kan. Makanya kenapa buaya kan selalu menelan mangsanya mentah-mentah. Oh ya, utuh gitulah ya. Utuh. Nah kalau misalnya dia memang ukurannya jauh lebih besar, itu buaya biasanya menunggu mangsanya itu menjadi bangkai hingga dia koyak lah, intinya mengoyak. Detrol. Ya, sampai benar-benar bisa masuk ke dalam mulutnya. Makanya dia tidak memiliki lidah. Ya itu tadi kenapa buaya juga tidak pernah mengunyah ya. Ya itu tadi karena tidak memiliki lidah. Makanya dia selalu menelan mangsanya utuh-utuh, atau enggak kalau misalnya tidak masuk ya menunggu menjadi bangkai dan lalu dia apa, mengoyak ya. Mengkoyak-koyak. Ya istilahnya itu detrol kan, apa ya, tipe rahang buaya itu bukan desain untuk mencabik, apa ya, Mengunyah bukan untuk mencabik daging-daging yang gimana ya, apa istilahnya. Dia itu kalau mau makan dari bagian, contohnya sapi ya, dia mau makan kakinya. Jadi rahangnya itu enggak akan bisa mutus gitu aja, teman-teman, mutus kaki sapi gitu. Jadi dia akan lakukan itu istilahnya detrol, yang muter-muter gitu. Jadi digigit terus muter, dia detrol, nanti otomatis kan putus kakinya kayak gitu. Jadi kalau enggak detrol enggak bisa putus. Nah, terus selain dari rahang, tenaga terbesar buaya itu ada di ekor, teman. Jadi fungsi dari ekor buaya sendiri itu selain untuk berenang, dia itu bisa melompat dari dalam air, teman-teman. Jadi apa ya, dia itu sesekali makan hewan yang lagi nangkring di atas pohon, teman-teman. Contohnya kayak di TV Nasional, kalau kalian pernah lihat zaman dulu itu kelelawar loh. Kan kelelawar menggantung kan. Dia makan. Jadi dia itu lompat dari air, teman-teman. Yaitu menggunakan kekuatan otot dari ekornya, teman-teman. Jadi lompat bisa sampai 2-3 meter ya. Di kayu nih. Gua tengah ya. Gini. Jadi ini masih belum, kita sudah 2-3 jam di sini ya, belum dapat penampakan buaya. Ya memang nyari buaya itu enggak gini caranya, teman-teman. Kalian kalau tahu Bang Panji yang kemarin datang ke Rizka itu, buaya di Kalimantan, nah, nyari buaya itu kayak gitu yang bener. Bukan kayak saya gini, teman-teman. Di sini masalahnya ndak ada persewaan perahu, itu masalahnya, teman-teman. Jadi perahu di sini hanya digunakan nelayan untuk nyari ikan. Jadi mereka ndak buka jasa sewa-sewa perahu, karena ini bukan tempat wisata, bukan tempat wisata via perahu gitu loh. Wisata sih, cuman di pantai-pantainya aja, tapi ndak ada sewa perahu, teman-teman. Jadi gitu. Ulo sing ndek ngene iki bertahan ya. Karo Kersane.
Jadi memang ini yang pantai di depan sana itu tempat wisata teman-teman. Jadi daerah ini sering dilalu-lalangi oleh orang-orang, dan seperti yang tadi awal saya bilang, buaya itu juga takut sama orang teman-teman. Jadi apa? Kita harus pindah spot aja. Jadi di sini sudah 2 jam 3 jam tidak ada penampakan gimana-gimana. Tadi itu Alfian lihat katanya ada yang kayak ngelawan arus gitu teman-teman, tapi tidak ada yang muncul di permukaan. Nah, habis ini saya akan mampir ke tempat pas di bawah kolong jembatan yang bukan jembatan yang di depan itu, yang di sebelah sini teman-teman. Jadi itu adalah tempat dimana ada ibu-ibu jualan dan dia nampak buaya teman-teman, tapi sekarang udah nggak jualan. Tadi saya lihat di berita itu yang diwawancara itu, dan ada buayanya persis di tempat itu teman-teman. Tapi masalahnya di tempat itu tadi itu banyak orang mancing. Kalau saya record kayak gini kan takutnya mengganggu mereka lah apa gimana gitu. Wangel keliru. Iya. Bener. Ini kalau tes versi dewasa ya, warnanya ya sangat berbeda dengan Bronchocela jubata. Ada garis stripnya gitu. Waduh. Mudun. Oh iya. Wangel lah kena jekel jane wis dimanggoin jeplok rono. Nih. Oh iya, wagyu. Waduh. Victor invasi. Di Lumajang baru tahu kalau di sini ada kalotes. Jadi ini tempat yang saya bilang tadi teman-teman. Dulu itu jualannya di sebelah sini, sekarang sudah tidak ada. Barnya apa?